Kisah Nabi Ilyas, alaihissalam adalah sebuah tonggak sejarah yang monumental dalam perjalanan dakwah para nabi kepada Bani Israel. Beliau diutus di tengah-tengah zaman yang penuh dengan penyimpangan akidah dan kefasikan, ketika kaumnya telah terjerumus begitu dalam ke jurang penyembahan berhala, melupakan ajaran tauhid yang telah diwariskan oleh nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa, alaihissalam dan Nabi Harun, alaihissalam. Menurut para ahli sejarah dan mufasir, seperti yang dicatat oleh Imam Ibnu Katsir, Nabi Ilyas, alaihissalam memiliki nasab yang mulia. Nama lengkap beliau adalah Ilyas bin Yasin bin Finhas bin Al-Izhar bin Harun bin Imran. Dari silsilah ini, jelas bahwa beliau adalah keturunan langsung dari Nabi Harun, alaihissalam, saudara Nabi Musa, alaihissalam. Nasab yang terhubung langsung dengan keluarga kenabian ini memberinya kedudukan yang terhormat di kalangan Bani Israel. Beliau diutus setelah masa kenabian Sulaiman, alaihissalam, ketika kerajaan besar Bani Israel telah terpecah menjadi dua, kerajaan Yehuda, di selatan dengan ibu kota Yerusalem, dan kerajaan Israel, Samaria, di utara. Nabi Ilyas, alaihissalam diutus secara spesifik kepada penduduk kerajaan Israel di utara, yang pada saat itu diperintah oleh seorang raja yang zalim. Pusat kemungkaran dan kesesatan kaumnya berada di sebuah kota yang bernama Ba'labak, yang kini dikenal sebagai Baalbek di Lebanon. Masyarakat Ba'labak pada masa itu telah sepenuhnya berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menciptakan dan menyembah sebuah berhala agung yang mereka beri nama Baal. Menurut riwayat yang disampaikan Ibnu Katsir, Baal adalah patung yang terbuat dari emas, berukuran sangat besar, memiliki 4 wajah, dan dilayani oleh sekitar 400 pelayan yang bertugas sebagai juru kuncinya. Bagi kaumnya, Baal bukan sekadar patung, melainkan Tuhan yang mereka yakini sebagai sumber kehidupan, kesuburan, rezeki, dan perlindungan. Mereka mengadakan berbagai ritual dan persembahan untuknya, memohon hujan, hasil panen yang melimpah, dan segala hajat duniawi. Pengaruh penyembahan Baal begitu kuat, didukung penuh oleh penguasa dan para pembesarnya, sehingga ajaran tauhid seolah lenyap tak berbekas dari negeri tersebut. Di tengah pusaran kemusyrikan yang pekat inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya mengutus Nabi Ilyas, alaihissalam. Nabi Ilyas, alaihissalam datang dengan membawa misi suci yang sama dengan para rasul sebelumnya, mengajak manusia untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selainnya. Dengan penuh keberanian dan tanpa rasa takut, beliau mendatangi kaumnya dan menyampaikan seruan dakwah yang logis dan menyentuh fitrah kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan momen awal dakwah Nabi Ilyas, alaihissalam ini di dalam Al-Quran, yang menunjukkan inti dari ajaran yang beliau bawa. Dalam Quran Surah As-Saffat, ayat 123 hingga 126, Allah berfirman. 123, 124, 125, 126. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Ayat-ayat ini merangkum dengan sempurna pendahuluan dakwah Nabi Ilyas, alaihissalam. Penegasan status kerasulan, Allah memulai dengan menegaskan bahwa Ilyas adalah seorang utusannya, memberikan legitimasi ilahiyah atas segala yang akan beliau sampaikan. Pertanyaan retoris pertama beliau, adalah sebuah ajakan fundamental untuk memiliki rasa takut kepada Allah, yang merupakan dasar dari segala keimanan dan ketaatan. Beliau langsung menunjuk pada objek kesesatan mereka dengan pertanyaan, patutkah kamu menyembah Baal? Ini adalah konfrontasi langsung terhadap kepercayaan utama mereka. Beliau tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan kebenaran yang hakiki, yaitu dengan meninggalkan Baal dan kembali kepada sebaik-baik pencipta. Beliau memperjelas siapa pencipta terbaik itu, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Ini adalah argumen tauhid yang kuat, mengingatkan mereka bahwa Tuhan yang sejati bukanlah ciptaan baru, melainkan Tuhan yang telah menciptakan mereka dan nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Demikianlah panggung dakwah telah disiapkan.
Seorang nabi yang mulia dari keturunan Harun, alaihissalam berdiri tegak di hadapan sebuah bangsa yang dipimpin oleh raja yang zalim, sebuah masyarakat yang telah tenggelam dalam penyembahan patung emas bernama Baal. Dengan firman Allah sebagai senjatanya, Nabi Ilyas, alaihissalam memulai perjuangannya yang panjang dan penuh ujian untuk mengembalikan cahaya Tauhid ke negeri Ba'labak. Kisah Nabi Ilyas, alaihissalam adalah epik perjuangan seorang utusan Allah di tengah kaum Bani Israel yang telah terjerumus dalam penyembahan berhala yang parah. Beliau, yang bernama lengkap Ilyas bin Yasin bin Finhas bin Al-Izar bin Harun bin Imran, adalah keturunan langsung dari Nabi Harun, alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sebuah kota bernama Ba'labak, sebelah barat Damaskus, pada masa ketika kerajaan Bani Israel terpecah dan dipimpin oleh penguasa yang zalim. Pusat kesesatan kaumnya adalah peribadatan kepada sebuah berhala agung bernama Baal. Menurut riwayat yang dicatat Imam Ibnu Katsir, Baal adalah patung emas raksasa dengan 4 wajah, yang disembah sebagai dewa kesuburan dan pemberi rezeki. Dipimpin oleh raja dan ratunya, seluruh negeri menuhankan Baal dan meninggalkan ajaran Tauhid. Di tengah kegelapan inilah, Nabi Ilyas, alaihissalam memulai dakwahnya dengan seruan yang tegas dan jelas, sebagaimana diabadikan dalam Quran Surah As-Saffat, ayat 123 hingga 126. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Namun, seruan yang lurus ini justru disambut dengan penolakan, cemoohan, dan permusuhan yang sengit. Kaum Bani Israel, yang telah dibutakan oleh tradisi dan hasutan para pemimpin mereka, menolak mentah-mentah ajaran Nabi Ilyas, alaihissalam. Mereka mendustakannya, menganggapnya sebagai pemecah belah dan pembawa sial. Al-Quran meringkas respons mereka dalam satu kata yang padat, maka mereka mendustakannya. Melihat kekerasan hati dan kesombongan kaumnya yang tidak tergoyahkan, Nabi Ilyas, alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon agar Allah menahan hujan dari langit sebagai bukti nyata bahwa yang menguasai hujan dan rezeki bukanlah Baal, melainkan Allah, pencipta alam semesta. Doa sang Nabi pun dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hujan dari negeri Ba'labak dan sekitarnya selama 3 tahun berturut-turut. Langit menjadi cerah tanpa awan, sungai-sungai mengering, dan tanah yang subur berubah menjadi debu yang tandus. Pepohonan meranggas, tanaman pangan gagal panen, dan hewan-hewan ternak mati bergelimpangan karena kehausan dan kelaparan. Bencana kelaparan dan penderitaan melanda seluruh negeri, sebuah azab yang setimpal untuk menyadarkan mereka dari kemusyrikan. Selama masa-masa sulit ini, Nabi Ilyas, alaihissalam harus bersembunyi dari kekejaman raja dan kaumnya yang semakin membencinya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindunginya. Ibnu Katsir menukil beberapa riwayat termasuk dari sumber Israiliyat, yang menceritakan bagaimana Allah secara ajaib mengirimkan rezeki kepada Nabi Ilyas, terkadang melalui seekor burung gagak yang membawakannya roti dan daging. Setelah 3 tahun penderitaan, kaum Bani Israel berada di ambang kehancuran. Dalam keputusasaan, mereka akhirnya mencari Nabi Ilyas, alaihissalam. Inilah momen yang dinantikan untuk membuktikan kebenaran di hadapan semua orang. Nabi Ilyas, alaihissalam kemudian menantang raja, para penyembah Baal, dan 400 nabi, pemuka agama palsu mereka. Beliau berkata, "Kumpulkanlah seluruh rakyat dan para pemuka agamamu. Mari kita siapkan 2 ekor lembu untuk kurban. Kalian siapkan 1 untuk Baal, dan aku siapkan 1 untuk Allah. Lalu kita berdoa." Tuhan yang menjawab dengan mengirimkan api dari langit untuk membakar kurbannya, dialah Tuhan yang benar. Tantangan itu diterima. Di sebuah gunung, 2 altar kurban disiapkan. Para pemuka agama Baal mulai memanggil-manggil nama Tuhan mereka dari pagi hingga tengah hari. Mereka menari, berteriak, bahkan melukai diri mereka sendiri dengan pedang dan tombak sesuai ritual mereka, berharap Baal akan menjawab. Namun, tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada api yang turun. Patung emas itu tetap diam membisu. Ketika giliran Nabi Ilyas, alaihissalam tiba, beliau memperbaiki altar untuk Allah,
meletakkan kayu dan kurban di atasnya, bahkan menyuruh orang-orang untuk menyiramnya dengan air hingga basah kuyup untuk menepis segala keraguan. Kemudian, dengan penuh keyakinan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu juga, api dari Allah menyambar dari langit, membakar habis kurban, kayu, batu altar, bahkan debu dan air di sekitarnya. Menyaksikan mukjizat yang dahsyat dan tak terbantahkan itu, seluruh rakyat yang hadir serentak bersujud dan berseru, "Tuhan, Allah, adalah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan Allah, adalah Tuhan yang sebenarnya." Atas perintah Nabi Ilyas, seluruh 400 nabi palsu Baal ditangkap dan dihukum mati karena kesesatan yang telah mereka sebarkan. Setelah itu, Nabi Ilyas, alaihi salam berdoa memohon hujan, dan Allah pun menurunkan hujan yang sangat lebat, mengakhiri kemarau panjang dan menghidupkan kembali negeri mereka. Meskipun kebenaran telah terbukti dengan jelas, kesesatan masih berakar di hati para penguasa. Ratu yang fasik, istri sang raja, murka bukan main atas kematian para pemuka agama Baal. Ia bersumpah akan membunuh Nabi Ilyas, alaihi salam. Ancaman ini memaksa sang nabi untuk sekali lagi melarikan diri demi menyelamatkan nyawanya. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas, alaihi salam merasa sangat lelah dan putus asa melihat betapa sedikitnya kaumnya yang benar-benar kembali ke jalan yang lurus. Beliau merasakan beban dakwah yang begitu berat dan berdoa kepada Allah, "Cukuplah sudah, ya Tuhanku, ambillah nyawaku." Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain untuk hambanya yang mulia ini. Alih-alih mewafatkannya, Allah mengangkatnya ke tempat yang mulia. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat yang juga bersumber dari tradisi ahli kitab bahwa ketika beliau sedang berjalan bersama muridnya yang setia, Al-Yasa, alaihi salam, yang kelak menjadi nabi penerusnya, datanglah sebuah kereta kuda berapi dari langit yang kemudian membawa Nabi Ilyas, alaihi salam naik ke atas. Al-Quran tidak merinci cara beliau diangkat, namun mengabadikan kemuliaan dan balasan terbaik untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah As-Saffat, ayat 129 hingga 132. Kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas dan pengikutnya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Pujian abadi dan salam kesejahteraan dari Allah adalah penghargaan tertinggi atas perjuangan, kesabaran, dan keteguhan iman Nabi Ilyas, alaihi salam dalam menegakkan kalimat tauhid di hadapan kaum yang menentangnya. Dakwahnya kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Nabi Al-Yasa, alaihi salam, memastikan cahaya petunjuk tidak pernah padam di kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas, alaihi salam menyampaikan seruan dakwahnya yang tegas, mengajak kaum Bani Israel di Ba'labak untuk meninggalkan penyembahan berhala Baal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi justru penolakan massal. Mereka tidak hanya mendustakan kenabiannya, tetapi juga mencemooh dan memusuhinya. Al-Quran secara singkat namun padat merekam respons mereka dalam Quran Surah As-Saffat, ayat 127, maka mereka mendustakannya. Penolakan yang keras dan kesombongan kaumnya ini mendorong Nabi Ilyas, alaihi salam untuk memohon kepada Allah sebuah bukti yang tak terbantahkan, sebuah azab yang akan meruntuhkan keyakinan mereka terhadap Tuhan palsu mereka. Baal disembah sebagai dewa kesuburan, pemberi hujan, dan sumber kemakmuran. Maka, Nabi Ilyas, alaihi salam berdoa agar Allah menahan sumber utama dari semua itu, hujan. Beliau memohon agar langit ditutup dan tidak ada setetes air pun yang jatuh ke bumi mereka sampai mereka menyadari kekeliruan mereka. Doa seorang nabi yang hatinya pilu melihat kaumnya terjerumus dalam kemusyrikan ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hujan dari negeri mereka selama 3 tahun berturut-turut. Bencana ini tidak datang tiba-tiba, melainkan secara perlahan namun pasti mencekik kehidupan di seluruh negeri. Pada tahun pertama, musim hujan tidak kunjung tiba. Awan yang biasanya membawa air enggan berkumpul di langit Ba'labak. Awalnya, kaum Bani Israel mungkin menganggapnya sebagai musim kering yang lebih panjang dari biasanya. Mereka mungkin semakin giat melakukan ritual dan persembahan kepada Baal, memohon agar dewa emas mereka menurunkan hujan. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Sungai-sungai mulai menyusut,
mata air mengecil, dan sumur-sumur semakin dalam. Para petani menatap ladang mereka yang retak dengan cemas, benih yang mereka tanam gagal bertunas. Memasuki tahun kedua, situasi berubah menjadi krisis. Cadangan makanan dari panen sebelumnya mulai menipis dan habis. Ladang-ladang telah sepenuhnya menjadi gurun debu. Pepohonan yang kuat mulai meranggas, daun-daunnya rontok, dan rantingnya mengering. Padang rumput untuk hewan ternak telah lenyap, berubah menjadi hamparan tanah coklat yang tandus. Suara ternak yang kelaparan dan kehausan terdengar di mana-mana, sebelum akhirnya mereka mati bergelimpangan. Pemandangan bangkai hewan menjadi hal yang biasa. Kelaparan mulai mencengkeram penduduk. Harga makanan meroket, dan hanya kaum kaya yang mampu bertahan, sementara rakyat miskin mulai menderita hebat. Tahun ketiga adalah puncak dari azab tersebut. Tidak ada lagi sumber air yang tersisa. Sungai-sungai besar telah menjadi alur kering yang berdebu. Sumur-sumur telah mengering hingga ke dasarnya. Manusia dan sisa hewan yang masih hidup harus bersaing untuk mendapatkan seteguk air terakhir. Wabah penyakit mulai menyebar akibat kekurangan gizi dan sanitasi yang buruk. Wajah-wajah penduduk pucat dan tubuh mereka kurus kering. Tangisan anak-anak yang kelaparan memenuhi rumah-rumah. Kehidupan sosial runtuh, digantikan oleh perjuangan individu untuk bertahan hidup. Dalam penderitaan yang luar biasa ini, kekuatan Baal yang mereka agung-agungkan terbukti hampa. Patung emas itu hanya diam membisu, tidak mampu menurunkan setetes pun air hujan. Kehancuran ini merupakan bukti nyata bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak memiliki kuasa apapun atas langit dan bumi. Selama masa yang mengerikan ini, Nabi Ilyas, alaihi salam dilindungi oleh Allah. Menurut riwayat yang dicatat Ibnu Katsir, beliau harus bersembunyi dari amukan kaumnya yang mungkin menyalahkannya. Namun, Allah tidak pernah menelantarkannya. Allah secara ajaib mengirimkan rezeki kepadanya di tempat persembunyiannya, menunjukkan bahwa hanya Allah lah Ar-Razak, Sang Maha Pemberi rezeki. Setelah 3 tahun penderitaan yang mencapai puncaknya, kaum Bani Israel akhirnya sampai pada titik keputusasaan total. Mereka sadar bahwa Baal tidak dapat menolong mereka. Dalam kondisi inilah, hati mereka yang tadinya sekeras batu mulai melunak. Mereka mulai mengingat kembali seruan Nabi Ilyas, alaihi salam. Penderitaan akibat 3 tahun tanpa hujan ini menjadi pelajaran pahit yang memaksa mereka untuk mencari kebenaran. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang bagi mereka untuk akhirnya mencari Nabi Ilyas, alaihi salam dan bersedia menerima tantangannya untuk membuktikan siapa Tuhan yang sebenarnya, yang pada akhirnya mengarah pada mukjizat api dari langit yang membakar kurban sang Nabi. Periode 3 tahun kekeringan ini, meskipun tidak dirinci dalam Al-Quran, merupakan tafsiran logis dan kontekstual dari firman Allah, maka sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka, di mana azab duniawi berupa kekeringan ini menjadi pendahuluan bagi azab akhirat jika mereka tidak bertaubat. Ini adalah cara Allah menunjukkan secara nyata akibat dari mendustakan utusannya dan berpaling darinya. Kisah rencana jahat Bani Israel terhadap Nabi Ilyas, alaihi salam tidak dapat dipisahkan dari peristiwa agung yang mendahuluinya. Setelah 3 tahun kekeringan yang melumpuhkan negeri Ba'labak, Nabi Ilyas, alaihi salam berhasil membuktikan kebenaran risalahnya dalam sebuah konfrontasi terbuka. Dengan izin Allah, api dari langit menyambar dan melahap kurbannya, sementara sesembahan kaumnya, berhala Baal, tetap diam tak berdaya. Kemenangan ini mencapai puncaknya dengan dieksekusinya ratusan pemuka agama Baal yang telah menyesatkan rakyat. Setelah itu, atas doa Nabi Ilyas, alaihi salam, Allah menurunkan hujan deras yang mengakhiri penderitaan panjang. Logikanya, mukjizat yang begitu nyata ini seharusnya membuat seluruh Bani Israel, termasuk para pemimpinnya, tunduk dan beriman kepada Allah. Namun, bagi jiwa yang telah dikuasai oleh kesombongan dan kekafiran, kebenaran justru membakar api kedengkian yang lebih besar. Pusat dari rencana jahat ini adalah istri sang raja. Dalam banyak riwayat yang dikutip Imam Ibnu Katsir, yang selaras dengan narasi ahli kitab, ratu ini digambarkan sebagai penyembah Baal yang paling fanatik dan pelindung utama bagi para pemuka agamanya. Baginya, kemenangan Nabi Ilyas, alaihi salam adalah sebuah penghinaan personal, kekalahan telak bagi kepercayaannya, dan ancaman langsung terhadap kekuasaannya yang ditopang oleh sistem keagamaan palsu tersebut.
Kemarahan sang ratu memuncak. Berita tentang eksekusi para nabi Baal membuatnya murka. Ia tidak melihat peristiwa itu sebagai kemenangan kebenaran, melainkan sebagai deklarasi perang terhadap dirinya dan keyakinannya. Alih-alih merencanakan pembunuhan secara diam-diam, kesombongannya mendorongnya untuk melancarkan teror secara terbuka. Sang ratu mengirim seorang utusan khusus kepada Nabi Ilyas, alaihi salam. Utusan itu membawa pesan yang bukan sekadar ancaman, melainkan sebuah sumpah kematian yang mengerikan. Pesan itu kira-kira berbunyi, "Demi Baal dan para dewa, semoga mereka menghukumku dengan hukuman yang seberat-beratnya, jika pada esok hari di waktu yang sama, aku tidak membuat nyawamu menjadi seperti nyawa salah seorang dari mereka, para pemuka agama Baal yang telah dieksekusi." Ini adalah sebuah ultimatum yang brutal. Sang ratu secara terang-terangan menyatakan bahwa Nabi Ilyas, alaihissalam menjadi buronan nomor satu kerajaan dan ia bersumpah untuk membunuhnya dalam waktu 24 jam. Dengan dukungan penuh dari kekuatan militer dan politik kerajaan, ancaman ini bukanlah gertakan kosong. Seluruh aparat negara kini dikerahkan untuk satu tujuan, memburu dan membunuh utusan Allah. Al-Quran tidak merinci plot ini secara spesifik, namun ia menggambarkan pola umum perilaku para penentang Nabi. Ketika argumentasi mereka terpatahkan dan mukjizat telah terbukti, jalan terakhir yang mereka tempuh adalah kekerasan dan rencana pembunuhan. Sebagaimana firman Allah tentang kaum-kaum terdahulu yang merencanakan hal serupa terhadap para rasul mereka. Mendengar sumpah kematian tersebut, Nabi Ilyas, alaihissalam, meskipun seorang nabi yang dikuatkan oleh wahyu, tetaplah seorang manusia. Beliau memahami betul realitas ancaman tersebut. Menghadapi seluruh kekuatan sebuah negara yang zalim sendirian bukanlah tindakan yang bijaksana. Maka, untuk menyelamatkan nyawanya atas perintah Allah, beliau pun melarikan diri. Beliau meninggalkan kota dan berjalan tanpa henti menuju padang gurun yang tandus. Imam Ibnu Katsir menggambarkan bagaimana beliau melakukan perjalanan seorang diri, menjauhi keramaian, dan bersembunyi dari mata-mata kerajaan. Pelarian ini adalah sebuah perjalanan yang sangat berat, baik secara fisik maupun mental. Di tengah gurun, di bawah terik matahari, kelelahan dan keputusasaan sempat menyelimuti hatinya. Beliau merasa perjuangannya seolah sia-sia. Mukjizat terbesar telah ditampakkan, namun yang beliau dapatkan sebagai balasan bukanlah keimanan, melainkan ancaman pembunuhan. Dalam salah satu momen paling manusiawi yang tercatat dalam kisahnya, beliau duduk di bawah sebuah pohon dan berdoa kepada Allah, mengungkapkan beban berat yang dirasakannya. "Cukuplah sudah ya Allah, ambillah nyawaku, karena aku tidaklah lebih baik dari bapak-bapakku, para nabi terdahulu yang juga menghadapi penderitaan." Doa ini bukanlah tanda pemberontakan, melainkan puncak dari rasa lelah seorang hamba yang telah berjuang sekuat tenaga namun terus-menerus menghadapi pengkhianatan dan kejahatan kaumnya. Rencana jahat Bani Israel untuk membunuh Nabi Ilyas, alaihissalam pada akhirnya gagal total. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi utusannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah As-Saffat, ayat 127-128. Artinya, maka mereka mendustakannya Ilyas, karena itu mereka akan benar-benar diseret ke neraka kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun mereka mendustakan dan merencanakan kejahatan, Nabi Ilyas, alaihissalam termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang disucikan, yang diselamatkan dan dimuliakan olehnya. Kegagalan plot ini memaksa Nabi Ilyas, alaihissalam untuk mengubah strategi dakwahnya. Beliau tidak lagi bisa berdakwah secara terbuka di pusat kota. Beliau melanjutkan misinya secara sembunyi-sembunyi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan fokus membina sekelompok kecil orang-orang yang tulus beriman. Di antara mereka yang paling menonjol adalah seorang pemuda bernama Al-Yasa, yang senantiasa menyertainya dan kelak dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi penerus risalahnya. Dengan demikian, rencana jahat Bani Israel tidak berhasil memadamkan cahaya tauhid. Sebaliknya, ia justru semakin menelanjangi kebusukan dan kesesatan para penguasa mereka, sambil membuktikan bahwa tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi yang dapat mencelakai utusan Allah tanpa seizinnya. Kesendirian yang dialami oleh Nabi Ilyas, alaihissalam bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kondisi yang dipaksakan oleh kekejaman kaumnya sendiri.
Setelah beliau membuktikan kebenaran Allah melalui mukjizat api dari langit dan mengakhiri kemarau panjang, balasan yang diterimanya bukanlah keimanan, melainkan sumpah kematian dari sang ratu yang fasik. Beliau menjadi buronan nomor 1 di negeri yang seharusnya beliau pimpin menuju cahaya. Terpaksa meninggalkan kota dan umatnya, Nabi Ilyas, alaihissalam memulai perjalanannya seorang diri. Beliau tidak memiliki pasukan untuk melindunginya, tidak ada sahabat setia yang mendampingi perjalanannya, dan tidak ada tempat aman untuk kembali. Beliau berjalan menuju padang gurun yang luas dan tandus, sebuah tempat yang mencerminkan kondisi hatinya, kering dari dukungan manusia dan terasing dari kaumnya. Kesendirian ini memiliki 2 dimensi. Beliau benar-benar sendirian, terputus dari peradaban, menghadapi kerasnya alam, panasnya matahari, dinginnya malam, serta ancaman kelaparan dan kehausan tanpa bantuan siapapun. Jauh sebelum pelariannya, beliau sudah merasakan kesendirian yang mendalam. Beliau adalah satu-satunya suara tauhid di tengah lautan kemusyrikan. Seruannya dianggap angin lalu, dan kebenarannya dimusuhi. Perasaan terasing di tengah keramaian ini adalah beban yang sangat berat bagi seorang nabi. Dalam puncak kelelahan fisik dan mental inilah, di bawah naungan sebatang pohon di tengah gurun, Nabi Ilyas, alaihissalam berdoa kepada Tuhannya. Sebuah doa yang menunjukkan sisi kemanusiaannya yang paling dalam, memohon agar Allah mengambil nyawanya karena merasa bebannya terlalu berat. Namun, Allah, Sang Maha Pelindung, memiliki jawaban yang berbeda. Jawabannya bukanlah kematian, melainkan manifestasi perlindungannya yang paling agung. Di saat Nabi Ilyas, alaihissalam merasa berada di titik terendah, di mana tidak ada satupun makhluk di bumi yang dapat menolongnya, pertolongan dari langit pun turun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya yang tulus. Imam Ibnu Katsir menukil beberapa riwayat yang menggambarkan bagaimana Allah memelihara kehidupan Nabi Ilyas, alaihissalam secara ajaib. Di tengah gurun yang tidak memiliki sumber makanan atau air, beliau tidak pernah kelaparan atau kehausan. Dalam satu riwayat, setelah beliau berdoa memohon kematian, seorang malaikat datang membangunkannya. Di sisinya, telah tersedia roti yang masih hangat dan sebuah kendi berisi air sejuk. Malaikat itu berkata, "Bangun dan makanlah, karena perjalananmu masih panjang." Ini adalah pertolongan langsung dari Allah, sebuah pesan bahwa Allah tidak hanya mendengar doanya, tetapi juga peduli pada kondisi fisik dan memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjuangan. Dalam riwayat lain yang masyhur, selama bersembunyi di sebuah gua atau tempat terpencil, Allah memerintahkan seekor burung gagak gurap untuk membawakannya makanan setiap pagi dan petang. Burung yang sering dianggap pertanda buruk oleh manusia justru menjadi perantara rezeki dari Allah untuk nabinya. Ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk di alam semesta tunduk pada perintah Allah dan dapat menjadi tentaranya untuk menolong para kekasihnya. Perlindungan ini bukanlah pertolongan sesaat, melainkan pemeliharaan berkelanjutan yang membuktikan bahwa sumber rezeki sejati hanyalah Allah. Ketika semua pintu rezeki di bumi tertutup oleh manusia, Allah membuka pintu rezekinya dari langit. Selain ancaman kelaparan, bahaya terbesar bagi Nabi Ilyas, alaihissalam adalah para prajurit kerajaan yang terus memburunya. Pasukan dikerahkan untuk menyisir setiap jengkal tanah demi menemukan dan membunuhnya. Namun, segala upaya mereka sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya dengan menjadikannya tak terlihat oleh musuh-musuhnya. Allah menyesatkan jalan para pengejarnya, mengaburkan pandangan mereka, atau menanamkan rasa takut di hati mereka sehingga mereka tidak berani mendekati tempat persembunyiannya. Nabi Ilyas, alaihissalam, yang secara fisik sendirian dan rentan, pada hakikat berada dalam benteng perlindungan Allah yang paling kokoh, yang tidak dapat ditembus oleh rencana jahat manusia sekuat apapun. Meskipun kisah-kisah terperinci ini banyak dinukil dari sumber di luar Al-Quran, landasan teologisnya tertanam kuat dalam firman Allah. Status Nabi Ilyas, alaihissalam sebagai hamba pilihan Allah adalah jaminan perlindungannya. Allah berfirman dalam Quran Surah As-Saffat, ayat 127-128. Artinya, maka mereka mendustakannya Ilyas karena itu mereka akan benar-benar diseret ke neraka kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Kata Al-Muhlasin berarti orang-orang yang telah disucikan, dipilih, dan diselamatkan oleh Allah.
Nabi Ilyas, alaihi salam termasuk dalam golongan istimewa ini. Oleh karena itu, ketika seluruh dunia memusuhinya, statusnya sebagai hamba pilihan inilah yang mengaktifkan perlindungan total dari Allah. Ujian kesendirian ini mengandung hikmah yang mendalam. Melalui ujian ini, Allah mengajarkan kepada Nabi Ilyas, alaihi salam dan kepada kita semua tentang hakikat tawakal, ketergantungan mutlak hanya kepada Allah. Di saat tidak ada lagi bahu manusia untuk bersandar, di saat itulah seorang hamba akan merasakan dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pelindung, pemberi rezeki, dan penyelamat. Kesendiriannya menjadi madrasah yang menyempurnakan imannya, mengubahnya dari seorang dai yang berjuang bersama kaumnya menjadi seorang hamba yang hubungannya hanya antara dirinya dengan Tuhannya. Dengan demikian, periode kesendirian Nabi Ilyas, alaihi salam bukanlah kisah tentang Nabi yang ditinggalkan, melainkan sebuah epik tentang bagaimana Allah memuliakan hambanya justru di saat ia dijauhi oleh seluruh dunia. Di tengah sunyinya gurun, beliau tidak pernah benar-benar sendiri, karena Allah, Al-Wali, yang maha melindungi, senantiasa bersamanya. Sebelum mengisahkan peristiwa agung ini, sangat penting untuk dipahami bahwa narasi spesifik pertemuan Nabi Ilyas, alaihi salam dengan malaikat Israel, alaihi salam tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini termasuk dalam kategori Israiliyat, yaitu riwayat-riwayat yang berasal dari tradisi ahli kitab Bani Israel, dan dinukil oleh para ulama tafsir dan sejarawan Islam, seperti Imam Ibnu Katsir, sebagai pelengkap dan bahan renungan itibar, bukan untuk dijadikan landasan akidah. Meskipun demikian, kisah ini sangat masyhur dan mengandung hikmah yang luar biasa tentang hakikat kehidupan, kematian, dan kecintaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Konteks kisah ini terjadi pada fase akhir kehidupan dakwah Nabi Ilyas, alaihi salam. Setelah melalui perjuangan puluhan tahun menghadapi penolakan, pengkhianatan, dan ancaman pembunuhan dari kaumnya, beliau sampai pada satu titik kelelahan spiritual yang mendalam. Beliau merasa tugasnya di muka bumi telah sampai di penghujungnya dan hatinya dipenuhi kerinduan untuk kembali ke haribaan Tuhannya. Diriwayatkan bahwa setelah bertahun-tahun hidup dalam pelarian dan persembunyian, terus-menerus beribadah dan menyaksikan kemaksiatan kaumnya yang seolah tak berkesudahan, Nabi Ilyas, alaihi salam merasakan kejenuhan terhadap kehidupan duniawi. Bukan jemu karena putus asa terhadap rahmat Allah, melainkan jemu terhadap interaksi dengan manusia yang terus-menerus menentang kebenaran. Hatinya kini hanya tertambat pada satu keinginan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku telah merasa jemu terhadap Bani Israel dan mereka pun telah jemu terhadapku. Aku telah bosan dengan mereka dan mereka pun telah bosan denganku. Tidak ada yang aku dapati dari mereka selain keburukan. Maka, istirahatkanlah aku dari mereka, ambillah nyawaku, dan pertemukanlah aku denganmu. Doa ini adalah puncak dari kerinduan seorang hamba yang merasa tugasnya telah usai dan ingin segera kembali kepada kekasihnya yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mendengar doa hambanya, pun mengabulkan permohonan tersebut dengan mengutus malaikat maut, Israel, alaihi salam. Suatu hari, ketika Nabi Ilyas, alaihi salam sedang beristirahat, malaikat Israel, alaihi salam datang menemuinya dalam wujud seorang manusia. Setelah memberi salam, terjadilah dialog di antara mereka. Sang malaikat kemudian mengungkapkan jati dirinya dan tujuan kedatangannya. Wahai Nabi Allah, aku adalah malaikat maut, ujar Israel, alaihi salam dengan lembut. Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk datang kepadamu dan mencabut nyawamu, sesuai dengan permintaanmu. Mendengar bahwa saat pertemuannya dengan Allah telah tiba, sebuah reaksi yang tak terduga muncul dari Nabi Ilyas, alaihi salam. Beliau tidak menunjukkan rasa takut atau keterkejutan. Sebaliknya, kedua matanya justru berlinang air mata, dan beliau menangis terseduh-seduh. Melihat tangisan sang Nabi, malaikat Israel, alaihi salam merasa heran. Ia bertanya, wahai Nabi Allah, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau sendiri yang memohon untuk bertemu dengan Tuhanmu? Apakah engkau menangis karena takut menghadapi sakaratul maut? Bukan takut, melainkan rindu beribadah. Disinilah letak puncak dan hikmah dari keseluruhan kisah ini. Jawaban Nabi Ilyas, alaihi salam adalah sebuah ungkapan cinta yang paling murni dari seorang hamba kepada Tuhannya.
Sambil menyeka air matanya, beliau menjawab, "Wahai malaikat maut, demi Allah, aku menangis bukan karena takut akan kematian. Aku menangis bukan pula karena akan meninggalkan dunia ini beserta isinya. Aku menangis karena aku akan menghadapi malam dan siang yang tidak lagi bisa aku gunakan untuk berzikir kepada Allah." Beliau melanjutkan, "Aku menangis karena dengan datangnya kematian, aku tidak akan lagi bisa bersujud kepadanya di malam hari dan tidak lagi bisa berpuasa untuknya di siang hari. Aku menangis karena terputusnya kesempatan untuk membasahi lisanku dengan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Jawaban ini membuat malaikat Israel, alaihis salam tertegun. Ia menyaksikan sebuah pemandangan yang luar biasa, seorang hamba yang bersedih karena akan kehilangan kesempatan untuk beribadah. Bagi Nabi Ilyas, alaihis salam, kehidupan di dunia ini begitu berharga bukan karena kesenangannya, melainkan karena ia adalah satu-satunya ladang untuk menanam amal dan berzikir kepada Allah. Kematian, baginya, berarti berhentinya pesta ibadah tersebut. Melihat ketulusan dan kecintaan Nabi Ilyas, alaihis salam yang begitu mendalam terhadap ibadah, malaikat Israel, alaihis salam tidak melanjutkan tugasnya. Ia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaporkan apa yang baru saja ia saksikan dan dengar. Allah, yang maha mengetahui isi hati setiap hambanya, berfirman kepada malaikat maut, "Tinggalkanlah Ilyas, hambaku. Jangan engkau cabut nyawanya, sesungguhnya ia menangis karena kehilangan kesempatan untuk memuji dan memuliakan namaku. Biarkanlah ia hidup di bumi, agar ia dapat terus berzikir kepadaku hingga akhir zaman." Berdasarkan riwayat ini, Allah menangguhkan kewafatan Nabi Ilyas, alaihis salam dan memberinya kehidupan untuk terus beribadah. Sejak saat itu, dikatakan bahwa beliau hidup bersama para malaikat, berkelana di bumi, menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah, dan zikirnya terus menggema di alam semesta. Kisah ini memberikan pelajaran abadi bagi setiap insan beriman untuk memandang kehidupan sebagai anugerah terbesar untuk beribadah, dan untuk mencintai Allah hingga perbuatan memujinya menjadi lebih berharga daripada napas itu sendiri. Kisah Nabi Ilyas, alaihis salam adalah sebuah epik perjuangan tauhid yang monumental. Setelah melewati masa-masa dakwah yang penuh dengan penolakan, ujian kesabaran dalam kesendirian, mukjizat yang nyata, hingga ancaman pembunuhan, perjalanan misinya di tengah Bani Israel sampai pada sebuah babak penutup yang agung. Penutup ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan transisi menuju keabadian dan warisan yang terus hidup hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membiarkan cahaya petunjuknya padam di muka bumi. Sebelum Nabi Ilyas, alaihis salam mengakhiri tugasnya, Allah telah mempersiapkan seorang penerus yang akan melanjutkan estafet dakwah di kalangan Bani Israel. Penerus itu adalah muridnya yang paling setia, Nabi Al-Yasa, alaihis salam. Menurut catatan Imam Ibnu Katsir, Nabi Al-Yasa senantiasa mendampingi gurunya, Nabi Ilyas, dalam suka dan duka. Ia menyaksikan secara langsung keteguhan, kesabaran, dan keajaiban yang menyertai dakwah gurunya. Dari Nabi Ilyas, ia belajar tentang hakikat tauhid, keberanian dalam menghadapi kezaliman, dan kepasrahan total kepada Allah. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang bersumber dari tradisi ahli kitab, bahwa sesaat sebelum Nabi Ilyas, alaihis salam diangkat oleh Allah, terjadi momen transisi yang simbolis. Nabi Ilyas melepaskan jubahnya dan meletakkannya pada Al-Yasa, sebagai isyarat penyerahan amanah kenabian. Dengan perginya Nabi Ilyas, maka dimulailah babak baru dakwah yang diemban oleh Nabi Al-Yasa, alaihis salam, memastikan bahwa seruan untuk menyembah Allah yang Maha Esa tidak akan pernah berhenti. Penghargaan tertinggi dan penutup paling indah bagi kisah Nabi Ilyas, alaihis salam datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang abadi. Di dalam Al-Quran, Allah mengabadikan namanya dengan pujian dan salam kesejahteraan, sebuah kehormatan yang luar biasa. Dalam Quran Surah As-Saffat, ayat 129 hingga 132, Allah berfirman. Ayat-ayat ini adalah testimoni ilahi atas seluruh perjuangan beliau. Dan kami abadikan untuknya pujian yang baik, di kalangan orang-orang yang datang kemudian, adalah jaminan dari Allah bahwa nama dan kisah Nabi Ilyas, alaihis salam akan terus dikenang dengan kebaikan, dihormati, dan dijadikan teladan oleh generasi-generasi setelahnya hingga hari kiamat.
Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyasin, adalah salam langsung dari Allah. Para ahli tafsir sepakat bahwa Ilyasin adalah sebutan lain untuk Ilyas. Menerima salam dari Sang Pencipta adalah puncak kemuliaan yang menandakan bahwa beliau berada dalam kedamaian, keamanan, dan keridaannya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, menegaskan bahwa kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan Nabi Ilyas dalam dakwah telah menggolongkannya sebagai seorang muhsin. Ini sekaligus menjadi janji bagi seluruh umat manusia bahwa siapapun yang berbuat baik akan menerima balasan yang mulia dari Allah. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, adalah segel pengakuan dari Allah atas kualitas iman Nabi Ilyas, alaihi salam. Inilah fondasi dari seluruh perjuangannya, yaitu keimanan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Selain itu, namanya juga disebut dalam Quran Surah Al-An'am, ayat 85, disejajarkan dengan nabi-nabi mulia lainnya seperti Zakaria, Yahya, dan Isa, alaihimussalam, sebagai bagian dari orang-orang yang saleh. Al-Quran dan hadits sahih tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai akhir dari kehidupan fisik Nabi Ilyas, alaihissalam. Hal ini membuka ruang diskusi di kalangan para ulama klasik. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya memaparkan beberapa pandangan yang berbeda. Pandangan ini didukung oleh banyak riwayat Israiliyat yang menceritakan bahwa sebuah kereta kuda berapi dari surga turun dan membawanya naik ke langit, serupa dengan keyakinan tentang diangkatnya Nabi Isa, alaihissalam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau diberi kehidupan abadi hingga hari kiamat dan ditugaskan bersama Nabi Khidir, alaihissalam untuk menjaga daratan dan lautan. Ada pula kisah yang menyebutkan keduanya bertemu setiap tahun di musim haji. Pandangan ini berpegang pada prinsip umum bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan tanpa adanya dalil yang qat'i pasti dan jelas dari Al-Quran atau hadits sahih, maka diasumsikan beliau telah wafat. Penting untuk ditekankan bahwa perincian ini bukanlah bagian dari pokok-pokok akidah yang wajib diimani. Yang wajib diimani adalah apa yang telah ditegaskan Al-Quran, bahwa beliau adalah seorang Rasul Allah yang mulia, beriman, dan saleh. Adapun status kehidupannya saat ini, hakikat ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ilyas, alaihissalam mewariskan pelajaran yang tak ternilai harganya. Beliau mengajarkan untuk tidak pernah berkompromi dalam urusan akidah, bahkan ketika harus menghadapi seluruh dunia sendirian. Perjuangannya yang panjang menunjukkan bahwa jalan dakwah memerlukan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi penolakan dan permusuhan. Hidupnya adalah bukti bahwa doa adalah senjata orang beriman, dan tawakal berserah diri kepada Allah adalah benteng terkuat di saat paling genting sekalipun. Kisahnya bersama malaikat Israel mengajarkan bahwa tujuan tertinggi seorang hamba adalah menjadikan ibadah kepada Allah lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, penutup kisah Nabi Ilyas, alaihissalam bukanlah sebuah kesedihan, melainkan sebuah perayaan atas kemenangan abadi yang dianugerahkan Allah kepada hambanya yang setia. Namanya terukir mulia di dalam Al-Quran, dan kisahnya akan terus menginspirasi umat manusia untuk berani membela kebenaran, sabar dalam menghadapi ujian, dan menjadikan cinta kepada Allah sebagai puncak dari segala tujuan.